filosofi. Nah, ini saya sudah mendapatkan literatur, ternyata ada yang menghubungkan di tentang hal itu. Jadi idenya bahwa riset-riset sebelumnya yang ada tentang kualitas audit internal itu membahas variabel-variabel yang berasal dari standar yang dikeluarkan oleh Institut Internal Auditor. Nah, apa saja misalnya variabelnya berkaitan dengan independensi, objektivitas, kompetensi. Nah, variabel-variabel itu muncul itu memang karena ada standarnya yang menyebutkan itu begitu. Nah, menurut pendapat saya juga dapat bukunya Prof dari PIT 2014. Dia mengatakan bahwa kualitas audit internal itu sebetulnya dibangunnya jauh lebih baik dari itu. Jadi bukan hanya sekedar meneliti variabel-variabel yang sifatnya ada independensi, objektivitas, tetapi merupakan sebuah sebuah proses. Jadi kualitas audit internal ini merupakan sebuah proses yang disitulah ada hubungannya dengan Kaizen filosofi. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan continuous improvement. Artinya kualitas itu kan dibangun, bukan sekali jadi, tetapi proses terus-menerus yang dilakukan. Nah, proses dari mana yang dilakukan itu? Bentar ya. Kalau sudah mengatakan keahlian itu dibangun melalui sebuah proses yang terus-menerus. Andaikan itu adalah pendapat saudara, iya, kan di situ. Ini Prof, saya sampaikannya di sini. Jadi berdasarkan filosofi Kaizen, kualitas audit internal dimaknai tidak hanya mematuhi standar yang telah ditetapkan, namun bagaimana internal audit monggo, boleh. Mendeliver value ya. Kepada ini yang saya komentari kata menurut loh ya. Iya, gimana? Menurut PIT kualitas ditentukan dengan cara membandingkan produk ini ya. Iya. Orang hidup kok menurut saja, kapan mandirinya? Atau bagaimana caranya? Kan saudara bisa dalam konteks ini dirubah gitu ya. Iya. Seperti dikatakan PIT, kualitas ditentukan, sama kan artinya? Gimana Prof? Seperti dikatakan PIT tahun berapa? Sama toh? Ya, variasinya itu ya Prof ya. Nah, itu variasi yang saya katakan, bermain kalimat lah. Iya, itu yang mungkin kurang. Kemudian saya masih kurang. Alinea berikutnya, dari riset yang dilakukan oleh Irina dan Erlina dan Muda segala macam itu ya. Iya. Ngapain sih kita sebutkan dari riset? Kita tahu kalau ditulis di sini pasti adalah sebuah penelitian terdahulu. Ya. Apa-apa yang dilakukan oleh Erlina dan seterusnya gitu, itu menemukan atau menyebutkan bahwa kualitas audit itu disebutkan atau dipengaruhi oleh faktor diri. Kan sama aja kan? Itu kan pasti penelitian terdahulu. Ngapain saudara sebutkan dari riset yang dilakukan oleh? Iya. Iya, jadi sebaiknya saya jelaskan satu persatu apa yang mereka teliti. Jangan dijelaskan satu persatu, itu malah keliru. Tapi sebetulnya saudara tuliskan apa yang telah dilakukan oleh Erina, Nurdiono, Saputra, Handayani, itu menemukan. Itu kan berarti penelitian terdahulu kan. Tidak usah disebutkan dari riset yang dilakukan oleh. Itu loh yang saya sebutkan. Iya kan? Maka saudara-saudara gunakanlah kemampuan berbahasa. Kan sama tuh artinya? Iya, Prof. Iya, itu yang memang saya kurang untuk kata-kata transisi antar paragraf ke paragraf selanjutnya memang kurang, perbendaharaannya kurang, Prof. Sehingga kelihatan tulisan itu mengalir, enak dibaca, itu yang memang masih kurang saya pahami, Prof.
Nah, ini saya menemukan ini sistematika pembahasan diawali dengan pembagian pendahuluan metode penelitian terlalu apa namanya teoritis. To the point saja, isinya tentang apa. Jadi pembahasan jangan studi ini ya atau paper atau artikel ini atau segala macam. Sebenarnya studi sama saja gitu ya. Mudah-mudahan diterima itu ya. Ini jadi, saya sebutkan justru di awal, Prof. Ini, tujuan artikel ini adalah untuk, begitu sudah saya sebutkan di awal di bagian awal paragraf. Prof. Tujuan artikel ini adalah untuk mensintesa berbagai literatur dan penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan kualitas internal audit sektor publik serta makna filosofis apa yang terkandung dalam kualitas audit internal. Selain itu, studi ini juga akan sebentar, Pak. Tentang studi literatur yang dilakukan studi literatur yang dilakukan oleh Rusi dan Perren. Oke, enggak masalah gitu ya. Oke, tujuan artikel jadi sudah disebutkan. Jadi Ibu Bapak sekalian, yang saya sebutkan itu adalah kontennya, ya. Tetapi caranya mau saudara sebutkan tujuan nomor 1, kemudian isinya ya terserah saudara. Itu kan tiap orang punya gaya ya, tidak harus mengikuti. Tapi kontennya ada tujuannya, ada itu kan konten. Iya. Ya, pendahuluan. Yang terakhir Pak, yang terakhir. It's okay. Rasanya di sini oke. Kecuali yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir. Terus. Ini? Ya terus lagi. Nah ini sistematika pembahasan studi ini. Sistematika pembahasan studi ini diawali dengan pendahuluan metode penelitian. Yang ya itu kan teoritis. Oh. Sebutkanlah dengan misalnya bahwa pembahasan studi ini ya dijelaskan melalui yang disebutkan pertama kali itu metode yang sudah digunakan, yaitu adalah metode penelitian, yaitu tentang apanya metode penelitiannya. Kan tidak membahas variabel internal dan variabel eksternalnya tuh. Betul. Coba sebutkan bahwa ini adalah sebuah metode studi literatur review, library research atau segala macamnya yang berkaitan. Intinya kita melaksanakan hal itu dengan fokus. Nah mungkin dengan fokusnya variabel-variabel berkaitan dengan variabel internal dan eksternal, itu fokusnya. Kemudian kita kembangkan lagi, yang kedua kita kembangkan lagi landasan teori tentang apanya. Jadi jangan ngomong perspektif teori saja. Landasan teori isinya itu tentang teori tentang apa yang Pak Ranto laksanakan. Oh iya, teorinya memang kebanyakan teori atribusi, Prof. Itu ya, sebutkan di situ. Iya. Kemudian sebutkan teori atribusi yang digunakan. Iya. Ya, termasuk makna filosofisnya boleh, gitu kan? Lalu kualitas internal auditornya. Dengan demikian diperoleh pemaknaan bahwa kualitas internal auditor itu bukan hanya dari kemampuannya, tapi dibangun bertahap. Misalnya seperti itu. Jadi agak panjang. Itulah yang disebut esensinya kan sama saja toh. Iya. Artinya saya belum mampu menguraikan secara rinci ya, Prof ya. Kalau bisa ya. Iya. Kalau bisa jangan diuraikan seperti ini ya. Sistematika pembahasan studi ini di awal memang itu harus ada. Tetapi pakailah bahasa yang lain. Jadi jangan kalau pendahuluan ya gantilah yang menjelaskan apa yang dimaksud, bahwa studi ini dimulai dengan atau diawali dengan penyebab orang berpikir tentang tentang internal audit. Kemudian dengan metode penelitian yang dilakukan adalah library research atau apa, dengan mempertimbangkan variabel intinya seperti apa. Kemudian
landasan teori yang disebutkan adalah teori apa tadi? Sebut Atribusi. atribusi. Iya. Kemudian maka diperoleh pemahaman bahwa ternyata kualitas internal auditor itu bukan hanya berdasarkan variabel, tetapi ternyata harus dibangun misalnya. Itulah yang Iya, saya iya. sebutkan kesimpulannya itu sudah di dalam pendahuluan sudah menyebutkan kesimpulan. Iya, Maka nanti saudara harus sintun loh urusan-urusan ini. Jadi pendahuluan kan sudah iya, terhadap iya. metode. Jangan hanya metode aja. Kecuali Iya. kalau pedomannya mengatakan harus metode, ya sudah kita ikuti. Iya, iya. Ya, Iya. kira-kira seperti itu. Terus ini bagian yang kedua memang di panduannya, di template-nya itu metode ini, Prof. Ya. Nah, ini saya jelas. Boleh mengatakan metode yang digunakan untuk menganalisa kan boleh, sama saja karena esensinya kan metodenya. Oh. Jadi tidak harus persis bukunya itu, ya esensinya adalah kita bicara mengikuti metodenya. Itu yang saya sebutkan kemarin. Sebetulnya kan pemikiran saudara ini, iya kan? Tetapi karena jurnalnya mengharuskan sebuah metode, ya pakai, jangan literatur review, itu terlalu pendek nanti. Ya, literatur review. Sebetulnya sama dengan caranya itu identik dengan literatur review, tetapi kalau disebutkan library research atau documentary research, itu sebetulnya loh ya seharusnya semua saudara perhatikan. Semuanya. Yang disebut semua itu, Mbok, berapa bulan kamu tentang ini. Padahal ini adalah tugas yang hanya disebutkan mingguan toh, ya. Seminggu atau 2 minggu selesai. Tidak mungkin. Sebetulnya yang saya katakan kemarin, kita bohong. Karena apa? Sebetulnya kita harus menggunakan literatur review. Tapi maksud itu sebagai metode penelitian terlalu sederhana. Itu wajib metode literatur review, maka kita sebutkan library research. Jadi rodok sombong didik gitu ya. Oh. Ceritanya seperti itu. Di sini saya ini ya yang saya sebutkan nih. Kata kunci yang digunakan dalam Scopus yaitu seakan-akan kita tidak memperhatikan entah itu Scopus atau tidak, meskipun toh iya sebetulnya. Tetapi kita bisa dikatakan kan, dalam penelitian-penelitian yang dilakukan, internal auditor itu, internal audit dan quality itu telah mempunyai, silakan. Oh. Sama kan esensinya? Iya, iya, iya. Nah, tahap selanjutnya kan saya akan melakukan proses mapping untuk mengidentifikasi variabel apa saja, terus teori yang digunakan. Nah, baru nanti masuk, menurut saya apa yang dilakukan sebelumnya itu memang kurang tepat gitu, Prof. Masuklah makna filosofis Kaizen itu bahwa kualitas audit internal itu akan dibangun atau merupakan sebuah proses yang panjang. Nah, itu baru nanti di pembahasannya saya akan jelaskan, Prof. Ini belum saya jelaskan. Ini yang saya usulkan kalau bisa, ya, di dalam hasil dan pembahasan ini. Hasil saya sebutkan sesuai dengan pemikiran Pak Ranto. Oh. Jadi hasil itu ABC itu ya, penelitian yang terdahulu. ABC fokus pada ininya. Dia menghasilkan seperti itu. Itu adalah sebuah hasil, artinya pembahasan sudah diarahkan. Intinya kalau studi literatur atau library research itu yang sebenarnya dengan konten analisisnya gitu ya. Itu kan apa yang kita baca kita klasifikasikan, kita kelompokkan sendiri. Iya, betul. Yang kita baca apa saja. Misalnya yang setuju, yang fokus kepada
variabel-variabel Internal mana saja. yang memerlukan itu. Maka tutuplah itu setelah selesai itu kesimpulan saudara. Bahwa kesimpulannya itu kan hanya dia fokus hanya pada apanya. Padahal seharusnya dia juga memperhatikan tentang pendidikan atau implementasinya atau segala macam. Maka itu dijelaskan oleh penelitian-penelitian siapa lagi. Iya, Itu Prof. sebetulnya konten analisis itu seperti itu. Iya, Prof. Ya, konten analisis itu yang seperti itu. Jadi esensinya sama dengan, meskipun saya itu belum membaca gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa dengan cara saya seperti ini, membaca itu akan menjadi lebih cepat. Karena ngerti, carping ini itu. Kita bisa memprediksi. Tapi belum tentu benar, ya. Baik, Prof. Sepertinya kalau untuk progresnya baru sampai di sini saja, Prof, yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan bisa saya selesaikan. Tapi arahnya loh ya, tentang kesimpulan tadi yang ditulis lagi. Ya. Iya. Ya, baik. Itu yang sudah ditulis. Oh, no problem. Oke, bagus. Targetnya berapa, Pak Ranto? Hurufnya? Kalau ini kan sudah 1.200. Words-nya itu, Bro. Kalau words count-nya itu kan 1.217. Hurufnya. Targetnya berapa? Oh, tergantung jurnalnya, Mas Hendri. Ya, tergantung jurnalnya. Maka dari itu, pedoman jurnal itu harus kita ikuti. Yang jurnal mau saya kirim tuh antara 8 sampai 20 halaman, Mas Hendri. Ya, no problem. Oh, gitu. No problem. Baik, Prof. Terima kasih. Ini saya stop share. Lebihnya 1 atau 2 saja, 20, kita menjadi 22, no problem. Oh, ya. Enggak masalah itu. Kecuali kalau lebihnya sampai 2 kali lipatnya. Itu tapi ingat loh ya, yang disebutkan itu adalah hanya karya tulisnya. Tidak termasuk daftar reference. Jadi kalau daftar reference-nya 4 lembar atau 5 lembar, no problem. Ya, seperti saya zaman master itu daftar referensinya lebih dari 20 halaman. Hampir 25 halaman sendiri itu daftar referensi. Karena seperti yang saudara sebutkan tadi, menyebut esensinya sama, kalau orangnya banyak ya tulisannya itu banyak sekali. Itu yang membuat, dan itu kan harus ditulis dalam reference kan? Iya. Begitu, jadi sebaiknya gemuk di tahun 90-an itu belum ada software yang mengatur sendiri reference lo ya. Harus nulis satu persatu itu. Wah, repot deh, Prof. Titik, koma, tanda petik. Iya, monggo. Terima kasih. Saya stop share untuk teman-teman yang lain. Yang namanya Gilang Puspita itu laki atau perempuan? Laki, perempuan ya mestinya ya? Perempuan, Bro. Kok di mobil kenapa? Iya, perempuan, Bro. Enggak, kok di mobil kenapa? Apa? Kok di mobil, di dalam mobil? Oh, iya, ini lagi di jalan soalnya, Bro. Kenapa di jalan? Iya, ini tadi habis pergi soalnya. Masih sebentar lagi mau sampai rumah ini. Ya, ada urusan tadi. Iya, maaf ya, Prof. Oke, no problem. Monggo, siapa yang lain yang akan mencoba? Nah, ini yang saya sampaikan itu kan. Begitu dia diserahkan, siapa yang mau maju menang kabeh. Gitu kan. Padahal kalau kita melihat ujiannya kemarin menyenangkan gitu ya.
Ya udah, kalau gitu saya lanjutkan tentang Pak Paskual itu ya. Pak Paskual jangan disebutkan 1, 2, 3, hanya 15 tanpa penjelasan sama sekali. Itu kan saudara hanya mengutip buku gitu aja kan. Tapi apa komentar Bapak? Apa pemikiran yang dipikirkan, yang dilakukan oleh Pak Paskual? Jadi jangan hanya menunjukkan telah membaca buku, kita membaca jurnal, tapi komentar saudara itu apa terhadap jurnal itu? Ingat loh ya, pembuat jurnal itu belum tentu benar. Iya kan? Bisa salah, bisa benar. Karena benar atau tidak itu tergantung saudara. Kalau saudara sependapat, saudara mengatakan benar. Kalau saudara tidak sependapat, saudara mengatakan salah. Betul. Kira-kira seperti itu. Oh, Pak Iqbal, ada komentar? Ini Pak, mengenai relevansinya filsafat ilmu dengan ilmu akuntansi. Ada pemikiran tersendiri sehingga saya mengadakan tulisan ini mengenai etika dalam menjalankan profesi akuntansi. Karena di Timur Leste sistem akuntansinya bagus karena ada free balance. Cuma etikanya yang kurang bagus, Pak. Kebanyakan pejabat-pejabat kita banyak yang sekarang di penjara. Sehingga saya angkat isu ini. Ada akuntansinya, ada profesinya, dan ada etikanya. Saya kaitkan dengan itu, Pak. Karena, itu kan yang Bapak baca. Ya. Lalu kalau membaca itu menurut Bapak apa? Itu pendapat. Iya, Pak. Apa menurut Bapak? Menurut saya etika dan profesi dalam menjalankan profesi akuntansi itu perlu ada etikanya, Pak. Perlu memahami agar tidak bisa salah menyalahgunakan uang negara sepertinya di Timor Leste ini, Pak. Sehingga etika ini perlu dikembangkan. Perlu ada semacam aturan-aturan itu. Dan supaya bisa ada semacam... Bicara tentang aturan-aturan tadi, ilmu apa yang ngomong tadi? Ini etika saja, Pak. Etika dan akuntansi. Agar dia bisa kontrol hatinya. Bisa. Makanya, yang saudara baca tadi tidak ngomong tentang aturan segala macam loh ya. Itu yang saya maksud. Kalian kalau mau membaca, harus ada relevansinya, harus terkait dengan apa yang dibaca. Jadi bukan sekedar menyampaikan tanpa didukung oleh bacaan. Jadi bukan seperti itu, Pak Paskual. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau bicara tentang etika, ya bacalah aturan etika. Iya, Pak. Memang gitu. ada buku-buku ya tentang etika juga. Cuma perlu saya kembangkan dengan relevansinya dan ide saya sendiri. Daripada seperti yang tadi Pak saya bilang, saya ambil saja poin-poinnya. Saya perlu jelaskan saja. Agar ada relevansinya, Pak. Ada argumennya begitu. Mau menerima atau menolak itu. Dan itu ada yang tertulis. Tertulisnya seperti apa misalnya ya. Misalnya tentang studi pemikiran, Pak. Pemikiran alasan, kebenaran etika, pengetahuan tentang hal-hal yang mereka ke cawan-cawan ilmu pengetahuan gitu, tentang akuntansi. Oke. Kalau yang seperti itu silakan. Jadi kita ngomong tentang sebaiknya aturan etika itu diterapkan terusnya gitu ya. Iya, Pak. Baru kenapa saudara sebutkan apa yang terjadi di Timor Leste? Ya. Apa yang menurut saudara? Silakan seperti itu. Tapi ada relevansinya, ada acuannya gitu ya. Ya, Pak. Caranya seperti itu. Terima kasih, Prof. Oke. Yang lain, Mbak Siti Adika?
Hadir, Pak. Apa jenenge? Apa katanya? Hadir, Pak. Loh, ya memang hadir, makanya ngomong. Kalau jeneng hadir udah ada gambarnya di sini pasti hadir gitu ya. Ngomong lah. Soalnya sambil mikir, Pak, sambil mikir yang kemarin itu belum, masih mencari bentuk atau masih mencari referensi filsafat ilmunya, Pak. Jadi belum banyak perubahannya. Mengkaitkan dengan filsafat ilmunya yang belum. Itu aja, Pak. Oke, yang lain yang akan menyampaikan, monggo, silakan. Pak, saya mau mencoba, Pak. Ya, monggo. Jadi, saya akan share. Nah, ini yang saya rubah dari yang pertama awal dulu kan, dari pas saya presentasi sama Prof. Cipto kan sudah memberikan masukan kalau bisa ditonjolkan sisi etika, perilaku, dan karakter. Sehingga saya rubah judulnya, saya tambahkan etika, perilaku, dan karakter Memayu Hayuning Bawono, Ambresto Durhanggoro, akuntan di Jawa. Jadi saya lebih mengarah pada perilaku dari akuntan saat ini. Kemudian masukan dari Prof. juga saya sudah masukkan, di antaranya itu adalah kasus-kasus yang terjadi saat ini, kemudian dikaitkan dengan filosofis tadi yang saya ungkap. Kemudian yang saya bingung itu untuk metodenya, Prof. Jadi metodenya saya juga masih... Sebelum literatur review, atasnya literatur review tadi. Stop. Pak Mandi, jadi kalau sebelum masuk literatur review, apa yang disebutkan di sini? Saudara harus membuat sistematikanya terlebih dahulu, sambil kesimpulannya. Tulisan itu bertujuan untuk mendalami, memahami etika, perilaku, karakter, segala macam. Itu tujuannya, itu ya. Tapi apa yang akan dibahas di situ? Urut-urutannya. Oh, iya, baik. Kelupaan belum saya masukkan. Nah, itu yang sebaiknya tulislah di situ. Apa yang akan dituliskan, apa kesimpulannya, sudah diajukan di sini. Oh, baik. Kemudian ini cara menulis loh ya, saudara. Kata sehingga atau dan itu bukan ada awal. Sehingga filsafat dapat berperan. Ini saya tidak sehingga itu ya. Sehingga ilmu filsafat dapat berperan sebagai itu. Kalau disebutkan di situ, maka ilmu filsafat dapat berperan, kan jadi toh. Tetapi apa intinya adalah hidupnya adalah koma, bukan titik. Baik. Iya kan? Itu koma, bukan titik. Nah, seperti ini maka ilmu filsafat dapat berperan penting mengarahkan. Ya, jadi tolong sekalian berbahasa Indonesia yang baik. Karena apa? Kita itu akan menjadi contoh. Contoh siapa ya? Siapa saja yang membaca. Kemudian perkiraan perkata huruf besar dan huruf kecil. Etika, perilaku, dan karakter. Kapan kita menggunakan huruf besar, kapan huruf kecil? Aturan-aturannya. Kalau itu dianggap sebagai nama, it's okay. Ya. Tapi kalau tidak, kenapa huruf besar? Maka perhatikan hal itu, ya. Ceritanya seperti itu. Jadi pada introduction ini, Ibu Bapak sekalian, saudara sekalian, harus diperhatikan loh ya. Ngapain sih kita ngomong itu? Kalau kita bicara tentang Memayu Hayuning Bawono, sebutkanlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal itu. Yang pro maupun yang kontra. Misalnya, ya. Memayu Hayuning Bawono itu dianggap oleh siapa kita sebutkan, itu tidak ada
istimewanya misalnya. Padahal seharusnya ini adalah penting menurut siapa. Baik. Maka dari situ saudara akan mengatakan, oh iya ya nek ngono, saya menulis ini ada perlunya. Jadi introduction itu ke arahnya ke sana, bukan sekedar apa yang kita impikan, ya, tetapi harus ada relevansinya dengan penelitian terdahulu, penulis terdahulu. Baik, Ya, yang Bapak buat itu apa tadi? Saya belum sempat membaca dengan detail. Kalau saya nih ya sudah membuat apa namanya introduction, kemudian literatur review, kemudian nanti. Si Pak Mantri tolong ditayangkan lagi introduksinya tadi. Ya, stop. Diam aja. Tolong dinaikkan dikit. Oh ya, ini setelah saya baca, bukan naik, turun istilah saya. Sebaliknya. Oke, stop dulu ya. Jadi menurut Budi dan lain-lain, misalnya ini, menurut Budi dan lain-lain, ya. Menurut Bukti dan kawan-kawan. Saudara ganti gimana? Supaya hidup tidak menurut saja. Seperti yang dikatakan Budi, bahwa eksistensi orang di Jawa kan sama kan maknanya. Tapi kita mulai mengurangi menurut itu loh ya. Urip kok menurut. Seperti yang dikatakan Budi dan kawan-kawan. Sama tuh artinya. Ya. Nah, ini saudara, kalau saudara mau mengatakan kalau ini etnis terbesar menurut orang-orang itu, siapa yang mengatakan ini tidak penting? Jadi di dalam introduction itu harus dibenturkan gitu. Orang yang sependapat sama yang tidak sependapat itu dibenturkan. Caranya seperti itu. Sebagai etnis terbesar gini. Padahal menurut siapa nanti di berikutnya ya, di alinea berikut. Padahal seperti dikatakan ini Jawa itu dianggap bukan etnis yang terbesar. Intinya yang mengatakan tidak penting. Ini kan mengatakan etnis terbesar menurut siapa, Budi, menurut Santoso segala ada karma, ada yang mengatakan itu biasa-biasa saja, siapa saja. Sebutkan di situ. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi berikutnya lagi budaya daerah tolong dibawakan atau ke atas saudara ya. Ya ini Mas, kalau kemudian saudara bawa di akuntansi itu ya, tolong apa istilahnya kalimat penghubung itu ya, saudara bicara tentang dari kebudayaan kemudian masuk pada mahasiswa, kasihlah hal tersebut di bawah. Kalau itu berkaitan dengan mahasiswa, apa yang terjadi? Ceritanya seperti itu. Jadi berilah kalimat penghubung yang mengkaitkan antara paragraf ini dengan yang sebelumnya. Kalimat penghubung atau kata penghubung, buatlah kalimat seperti itu. Baik. Enak yang
membaca gitu kan. Di sisi lain, nah ini, kalau seperti ini, di sisi lain, berarti pasti berlawanan dengan mahasiswa itu. Kalau di sisi lain, yang penting harus diberikan akuntan. Maka dari itu, kalau ini jurusan akuntansi, ya semua yang berkaitan dengan jurusan-jurusan itu. Baru saya sebutkan di sisi lain, yang berkaitan dengan itu. Ceritanya seperti itu. Yang seperti ini, Mas, ada mahasiswa, ada sisi lain. Ini yang saya katakan pro dan kontra. Jadi ada yang pro, yang seperti yang sudah sebutkan, ada yang kontra, yang di sisi lain. Apa yang dilakukan? Jadi tolong di split lagi ya Mas ya. Di split lagi yang apa namanya? Ketika mahasiswa jurusan akuntansi telah lulus pendidikannya, maka mereka akan memilih pekerjaan. Kita akan bekerja baru yang di sisi lain ada yang tidak melakukan. Contohnya, ya. Nah jangan lupa itulah yang disebut referensi. Kira-kira seperti itu. Ya, boleh saja. Kalau bicara tentang etika, maka saudara harus fokus pada masalah etika. Bahwa etika itu menurut saudara etika, maka apa namanya? Etika Jawa, apa Ambrasto, apa jangan simbol saudara? Pak Ambrasto Durhanggoro itu. Saya juga sendiri belum hafal. Maka sebetulnya budaya-budaya Jawa itu adalah sangat penting. Sebentar, tentang itu juga ada yang menulis di sini loh, saudara, teman-teman saudara itu. Siapa yang nulis ini? Yang berkaitan dengan itu. Saya Prof. Oh Mbak Andayani, iya. Ya, Memayu itu ya. Saya kaitkan dengan DSR. Filsafat Jawa DSR itu. Yang jawaban UTS untuk saya. Belajarlah pada Mbak Andayani itu. Bu Andayani. Ya, Mbak Mati. Jadi setelah saya baca memang ada yang telah menulis tentang itu. Saudara ambil buku-bukunya untuk mempercepat gitu aja. Ya. Kira-kira begitu Pak Andayani. Monggo yang berikutnya siapa? Pak Made belum selesai tadi? Sudah Pak, sudah. Matur nuwun Pak. Ada lain lagi? Kita terakhir tanggal 21 ya? Iya, Prof. Tanggal 21. Berarti ini UAS-nya kami ngirimkan artikel ini aja ya, Prof? Iya. Atau ya. Itu aja, sudah. Itu bukan aja, Prof. Kenapa, Mbak? Kenapa? Iya, itu aja. Itu bukan aja, Prof. Ya, itu aja, bukan aja. Dalam hati kita ya seperti itu. Memang bukan hanya saja gitu kan, tapi sebetulnya konsep berpikirnya yang saya titik beratkan. Jadi maaf Prof, biar lebih jelas. Nah, ini kami kirimkan artikelnya atau bukti submit ke jurnal perlukah atau cuman artikelnya saja? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena apa? Pada waktu saya mengoreksi nanti, saya tahu pedomannya. Lalu akan saya, nanti Pak Ranto, gimana? akan saya hubungi. Saya pasti akan tanya nomor teleponnya masing-masing. Siap. Supaya tidak mengganggu Pak Ranto berturut-turut, kecuali Mbak Mirsa, siapa yang kemarin saya ini betul. Mbak Dwi Putri atau itu berarti saya punya, gitu kan? Yang termasuk Pak Kusnul saya punya, nenek Pak Kusnul kan Dwi kebangetan gitu ya, karena masuk di dalam grup FEB itu saya pasti punya.
apa yang saya katakan, saudara menyerahkan itu adalah nilainya. Tetapi kalau bisa dimuat di jurnal, apa namanya? Yang bangga itu, yang senang itu juga bukan hanya saya loh ya, terutama kalian. Kenapa? Nanti kalau ujian loh sudah punya sudah ada jurnal, itu yang saya harapkan. Di samping saya memberi kesempatan kalian berpikir lah. Istilahnya Mbak Andayani tadi, bukan saja itu ya, memang benar bukan saja, karena ini adalah sebuah, kan saya sudah sampaikan sejak awal semester kan, sejak awal semester sudah saya sampaikan, ingat loh ya, nanti membuat sebuah jurnal, syukur-syukur berkaitan dengan apa namanya mata kuliah ini, filosofis. Tapi kalau tidak bisa ya sudah no problem gitu kan. Karena apa yang dipikir oleh Pak Ranto misalnya, itu sebetulnya adalah filosofis. Bagaimana bahwa saudara berpikir tentang apa namanya kebiasaan itu untuk meningkatkan itu adalah berpikir sebetulnya adalah sebuah proses pembelajaran. Bukan hanya jadi gitu aja, adalah sebuah proses pembelajaran. Nah, itu adalah berpikir filosofisnya di situ. Filosofis yang berkaitan dengan dunia akuntansi. Akuntansi pun persempit lagi. Dunia auditing saja. Auditing persempit lagi. Internal auditor. Jadi sebetulnya apa yang kita omongkan itu sangat-sangat sempit. Tetapi yang tuntas, yang kafah, yang komprehensif. Tapi sebetulnya kecil sekali. Gitu ceritanya ya. Iya, Prof. Ya. Ini juga pengalaman saya menulis tentang hal ini, dan saya harus mencari-cari literatur yang mengkaitkan tentang filosofi ini. Nggak mudah juga, Prof. Banyak waktu yang saya luangkan harus membrowsing. Dan rasanya kalau udah browsing itu sehari pun tidak dapat apa-apa ya. Ya, tapi ternyata tidak apa-apa. Ini sebagai contohnya kan saudara cuma browsing aja, lumayan lah sekarang bisa browsing. Zaman saya dulu baca buku Pak Imam Ghazali itu yang saya katakan otaknya dua. Karena apa? Waktu ketemu di library, dia ngomong, ngapain Cip? Ini loh saya mempelajari ini. Oh gitu. Dia pergi. Ternyata apa? 2 minggu kemudian dia datang menemui saya. Ini loh Cip yang kamu cari. Ternyata dia bawa catatan, nah ya entah jurnal, entah buku, termasuk isinya. Masya Allah. Itu adalah saya sangat-sangat berterima kasih dengan Pak Imam itu. Itu. Nah, salah satu bukunya saya baca gitu kan, membacanya paling enggak 2 minggu itu, membaca buku. Ternyata nggak ada relevansinya dengan tulisan saya. Kapok mau kapan gitu. Sudah membaca ternyata tidak ada relevansinya. Nah, ini kalau ditanya dosennya, kamu baca apa? Ya nggak bisa diomongkan gitu kan. Dan ini saudara-saudara, saya yakin kalian akan menemui, cuman sekarang itu dipermudah dengan browsing. Iya. Kalian akan juga menemui, cuman dipermudah dengan browsing. Sekarang browsing keliru kalimat dibetulkan oleh Mbah Yahoo pinter setengah mati. Yeah. Mbah Yahoo atau Mbah Google setengah mati pinter. Kita dibantu kalau browsing. Termasuk saya kemarin waktu membaca, kalau nggak salah membaca tulisan saudara juga. Saya membaca, ternyata saya nggak ingat di antara saudara siapa. Ada yang menulis nama saya. Nah, nggak salah Mbak Mirsa itu berkaitan dengan Mbak Mirsa Mbak si. Iya, Prof, saya, Prof. Oh, sama jenenge? Mbak Rahmanti itu. Mbak Fitri. Loh, saya mau itu adalah partner menulis. Saya menyebutnya keliru. Mbak Mirsa tolong diperhatikan ya, jangan di semuanya loh ya. Jangan ditulis semuanya. Masih masuk di dalam plagiarisme. Nggih, Prof. Nanti saya praktek, Prof. Dengan kalimat saudara sendiri. Ya, kalau kemarin tidak masalah. Tapi kalau susunlah dengan kalimat sendiri. Nggih, Prof. Siap. Susunlah dengan kalimat sendiri, tetapi menyebutkan sumbernya. Ya.
Nggih, Prof. Nah, itu insya Allah. Gitu, ya. Terburu-buru, Prof. Terburu-buru dan kilas, Prof. Iya, langsung dikopas saja. Kewajiban saya untuk mengingatkan. Siap. Iya, Prof. Ada lagi, Ibu Bapak sekalian, saudara? Boleh itu dipaparkan, Prof, yang barusan disebut, Prof? Ya, monggo. Monggo, atau itu, Prof, yang sudah dikoreksi, Prof. Koreksiannya mungkin bisa dipresentasikan oleh Bu Mirsa atau Bu Dwi. Oh, mau ditunjukkan? Iya, nggak apa-apa. Biar kita juga tahu. Mengekor. Oh, maksudnya yang salah tadi gitu, Pak Edi? Yang salah ditunjukkan gitu lah, supaya nggak kayak gitu. Hasil reviewnya, Mbak. Hasil reviewnya. Ini. Kalau salahnya ditunjukkan bisa atau ya? Nggak apa-apa, Prof, maksudnya supaya nggak mengulang teman-teman. Iya, betul. Boleh, nggak apa-apa. Hemat energi. Sambil minum ya. Wih. Ada. Itu jawaban UTS itu yang dimaksud Prof-nya, bukan artikel. Yang mana yang mau dikasih tahu kan? Sing artikel, Mbak. Artikel udah direview belum? Udah, cuman yang dimaksud Prof-nya yang kutipan itu tadi bukan di artikelnya. Enggak, yang artikel aja dipresentasikan biar teman-teman tahu. Ya ampun, sampai lain yang nolak artikel. Ganti kamu, gantian, Mbak. Sampai dulu. Ya Allah. Ya, Mbak Mersa, monggo. Kalau mau ditanyakan. Ada nggak di dalam komputer? Mbak Dwi dulu aja, Prof. Sebentar, saya sudah utik-utik. Oke. Mbak Dwi dulu, saya itu menyusul. Enggak apa-apa. Yang artikel ya, review. Iya, enggak apa-apa. Teman sudah saya rubah dari review Prof. tapi nanti saya tunjukkan reviewnya pas saja ngoten nggih, Prof. Iya, enggak apa-apa. Nah, iya, biar kita tahu nih, ya. Ditayangkan lagi aja. Enggak. Apa sudah terlihat? Sampun. Sudah ya? Oh, kebesaran, malah kebesaran. Nah, ngeten nggih. Nah, ini teman-teman ini biar biar kelihatan ininya catatan dari Prof. J. Sebenarnya ini kemarin sudah saya rubah, jadi kemarin itu saya jejer-jejer aja di sini banyak, kemudian di sini sama Prof. J dikomentari apabila tujuannya adalah membahas metafora amanah maka sejak Alena ini harus fokus ke sana. Ini kemarin saya di awal ini saya nyebutkan bukan tidak amanahnya pribadi itu, tapi saya nyebutkannya mengenai etika, makanya terus kemudian saya rubah menjadi kata-kata amanah. Jadi di sini saya mulai dengan kasus-kasus fraud yang terjadi akibat istilahnya akuntan yang kurang amanah, yang bahkan itu tidak hanya merugikan dari sisi dia dan kliennya saja, tapi bahkan seperti kasus Enron itu kan sampai ke seluruh dunia kena imbasnya dengan adanya krisis moneter yang ada di Amerika, kemudian akhirnya menjadi krisis global di seluruh dunia. Ini kemarin, jadi ini adalah catatan dari Prof. J. Jadi di depan ini memang harus ditunjukkan misalnya kita ambil temanya apa, ya itu harus benar-benar dari awal itu disebutkan dan kemudian sampai akhir itu memang harus membahas mengenai itu. Saya tambah dikit, Bu Nggih. Nggih, Prof. Jadi memang Ibu Bapak sekalian, kita itu sering kali ngomong itu dari yang luas menjadi sempit. Padahal seperti yang disebutkan Pak Ranto tadi, kita ngomong akuntansi aja sudah sangat luas. Ya kan, ada akuntansi apalagi auditing juga sudah sangat luas.
Karena apa? Ada internal audit, ada external audit segala macam. Apalagi kita bicara tentang kasus fraud. Kalau kita bicara tentang etika amanah ya memang sama, tetapi stretchingnya akan menjadi berbeda karena yang dibahas adalah masalah amanah. Ya sejak awal kita harus ngomong amanah. Coba setelah saya baca lagi ini ya. Selain itu ada juga skandal Olympus melakukan penipuan. Rasanya itu ya, kalau ada juga skandal Olympus, dia melakukan penipuan, itu kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Dia melakukan penipuan, boleh. Kita sebutkan dia. Selain itu ada juga skandal Olympus, silakan. Titik. Nah, kalau udah titik, jangan lupa itu adalah tahapnya untuk membuat reference. Loh, bukan, Mbak. Selain itu juga ada skandal Olympus, OCPNY itu ya. Olympus, atau titik. Nah, di situ saudara harus menyebutkan reference. Oleh siapa itu si ngomong itu? Ini di Burhanuddin ini. Oh, nggak sampai di sini, Bu, Pak Prof. Nggak sampai di satu dekade. Ya, boleh, nggak apa-apa. Iya. Kan dia akan menjadi pena gitu kan? Iya. Ini kemudian untuk di alinea kedua ini saya masuk ke Indonesia karena ini penelitiannya ada di Indonesia bahwa saya ingin menunjukkan bahwa di Indonesia itu juga nggak kalah juga banyak yang melakukan fraud untuk KAP-nya yang kerjasama dengan klien yaitu perusahaannya, dan itu bukan KAP yang ecek-ecek istilahnya begitu ya, itu KAP yang Big Four juga, KAP yang besar-besar, bahkan juga kepercayaannya dari kementerian itu. Jadi di sini ada juga yang bentar Bu. Yeah. Jadi terus terang aja loh Ibu, Pak. Bentar Bu. Tetap aja. Misalnya sebetulnya KAP terkemuka seperti Deloitte, Ernst dan seterusnya itu ya. Yeah. Yang mau disebutkan. Berkaitan dengan yang pertama, saya sebutkan aja. Pelanggaran pelanggaran amanah. Iya. Indonesia. Misalnya, pelanggaran amanah juga terjadi di Indonesia. Bahkan dilakukan oleh masuk di KAP terkemukanya ini. Atau dibalik kalimatnya supaya itu nyambung dengan pelanggaran amanah gini ya. Pengalaman amanah juga terjadi di Indonesia, boleh enggak apa-apa Bu, juga terjadi di Indonesia. Titik. Dilakukan oleh ngeten. Nah, gitu boleh. Nah, dilakukan diantaranya. Itulah Pak Hendri, kata penghubung itu seperti itu caranya. Ya. Menyebutkan itu ya kita harus baca lagi. Sing enak ya opo. Kira-kira seperti itu, Pak Hendri. Jadi betul, ini Pak Hendri, saya di sini ini kemarin juga kemudian saya tambahi setelah diberi masukan Prof. Jadi ada kata-kata satu kalimat dulu yang menghubungkan dengan kalimat alinea setelahnya. Jadi kasus pelanggaran etika oleh akuntan tidak yang terjadi di luar negeri, mereka juga terjadi di Indonesia. Baru di alinea berikutnya saya masuk ke Indonesia. Ya betul. Ini persis seperti yang saya tanyakan tadi. Iya. Makasih. Ya, gitu. Ya, ini banyak masukan dari Prof. Cip. Kemudian saya, ini berarti harus ada penghubung antar alinea sehingga bahasanya juga lebih enak. Ternyata memang setelah ditambahi memang ya lebih nyaman membacanya begitu. Iya. Kalau terkait ini Putri, Prof izin mau tanya boleh? Untuk yang
Burhanuddin dan Abdi itu bahasa aslinya seperti apa? Putri juga sudah olah untuk ininya ya. Itu aja, dia pembahasannya kan banyak gitu ya. Saya cuman, ini bukan bahasa dia jadi. Bahwa dia itu membahas mengenai kasus-kasus ini, begitu. Tapi saya nyebutkan di sini tapi ini bahasa saya Pak Hendri, bukan bahasanya dia. Iya. Begitu. Itu saya kadang berbelit-belit itu. Peneliti yang terdahulu bahasanya itu kadang kita juga susah mengartikan secara pemahaman yang lebih awam gitu, membumikan pemahamannya itu kadang-kadang juga susah karena bahasanya mereka berbelit-belit, apalagi yang asing gitu. Sehingga butuh energi banyak. Ini sih Pak Hendri penjawabnya sharing pengalaman aja. Intinya saja Pak Hendri. Jadi dia intinya ngomongnya apa, kemudian ya pakai bahasa kita gitu aja. Bahwa mereka ngapain gitu ya sudah itu terus. Exactly, itu yang saya katakan. Kita jangan takut salah. Membaca pemikiran orang lain, kemudian seperti yang dikatakan oleh Putri, intinya kira-kira seperti ini, itu kan menurut Putri. Maka dari itu, kalau orang-orang S3 itu selalu saya sampaikan, jangan melihat dalam interpretasinya benar. Kalau interpretasi salah, kan kita bisa saja salah kan? Salah. Iya, interpretasi. Betul. Apa yang dikatakan Putri itu intinya, ya memang caranya seperti itu. Tapi apakah benar atau tidak? Itu menurut Putri. Ya. Iya. Ya itu menurut Putri. Seperti itu ya. Pemahaman saya. Itu hati-hati kalau kita mengatur dalam dwi misalnya. Seperti dikatakan Syahdan dan Asikin dalam dwi. Kapok muka kapan kan? Iya, dwi benar. Maka bacalah sendiri. Kalau kita membaca sendiri, mungkin interpretasinya berbeda. Ya, enggak masalah. Ya. Itu loh ibu bapak sekalian yang seringkali, jadi yang seringkali dipermasalahkan oleh orang, dianggap semua harus pemahamannya sama. Ya nggak bisa lah. Kalau pemahamannya sama. Karena apa yang dilihat itu kan stressingnya dia di mananya. Gitu Pak Hendri. Ya. Boleh satu lagi, Prof, pertanyaan saya, Putri, yang terkait alinea pelanggaran amanah ini aja, Putri. Yang ini. Pelanggaran amanah yang di atas tadi. Oh, alinea keberapa? 2. Ya, 2 yang Indonesia, yang atas yang. Ya, ini pelanggaran amanah ini. Nah ini saya mau nanya, kalau pendapat Putri di alinea ini ada enggak? Menyimpulkan pendapat dari. Di sini, di bawah ini. Oh itu ya, selalu diletakkan di bawah gitu. Jadi pendapat penulis di situ. Saya lebih senang begitu sih Pak. Nanti kalau misalnya naruh sumbernya itu di bawah paling belakang alinea itu seolah-olah kayak itu pendapatnya orang gitu, bukan pendapat saya. Jadi mesti saya ambil pendapat orang, habis itu ini saya jelaskan dengan penjelasan saya begitu. Jadi pendapat saya mengenai kejadian ini itu begini loh. Nah, ini bahasa saya ini, Pak. Baik. Ini tadi yang saya tanyakan. Ya. Yes, makasih. Begitu. Jadi ditambahi bahasa kita, jadi pendapat kita mengenai kejadian itu, gitu, Pak Hendri. Terus kita kaitkan dengan topik kita. Oh, berarti ngono tuh loh menunjukkan banyak yang nggak amanah, gitu. Pelanggaran etika itu menunjukkan tidak amanahnya KAP sebagai wakil publik, ya kan? Dia kan sebagai wakil publik dalam hal ini ya KAP. Meskipun dia dibayar oleh perusahaan, tapi dia kan sebenarnya wakil publik atau stakeholder dalam hal ini atau masyarakat luas, ya kan? Jadi tidak bisa istilahnya disuruh perusahaan, bilang aja wajar tanpa pengecualian, padahal aslinya nggak wajar, mau aja kan, itu salah juga. Itu kan berarti tidak amanah terhadap ini profesi dia sebagai akuntan publik begitu. Ini pendapat saya sih, Prof. Terus ini ada masukan juga dari Prof. Cip. Ini kalau topiknya amanah seharusnya juga amanah, maka jelaskan bahwa amanah itu meliputi apa saja. Nah, di sini juga saya jelaskan di sini. Jadi bahasanya ya harus mengerucut semuanya amanah gitu, Pak Hendri, dengan dan juga teman-teman. Jadi kalau kita sudah ngomongnya amanah ya semuanya itu dibahasakan amanah gitu.
Maksudnya seperti itu nggih, Prof. Cip nggih. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, itu terus kemudian di sini kalau yang ini mengenai Sisdiknas, apa hubungannya dengan topik di atas harus dikomentari. Nah ini Prof, ini saya anukan. Jadi saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas itu sudah ada bahwa pendidikan ini tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga istilahnya kepribadian. Itu sudah ada sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas. Nah, ini saya makanya di bawah ini. Berdasarkan data sebenarnya sudah ada aturan dalam menciptakan pribadi yang holistik dan kesejahteraan spiritual, tidaknya intelektual. Namun hanya hal tersebut berbeda dalam tataran prakteknya. Ternyata dalam tataran praktek ini yang masih kurang pas. Kalau seperti ini apakah bisa masuk Prof. Jadi saya masukkan di undang-undang ini bahwa di undang-undang itu sudah ada bahwa kita tidak hanya meng-share memberikan pengetahuan, tapi juga membentuk kepribadian yang holistik bagi istilah saya apa hubungannya itu tadi yang Ibu harus tegaskan itu bahwa jadi dari tataran praktek masalah etika atau masalah itu juga diatur di dalam undang-undang. Misalnya seperti itu. Kan di situ dalam terutama di dalam Sisdiknas terutama gitu ya, dalam Sisdiknas tahun nomor 23 tahun 2003 telah disebutkan apa. Jadi agak pendek, jangan menyita ini terlalu panjang nggih Prof nggih. Iya, terlalu panjang kalau menurut saya. Kalau bisa diperpendek aja. Nanti saya anukan Prof. Ini kira-kira seperti itu. Bu, balik mana Bu? Sobat ini Mbak Mirsa ada yang disampaikan mungkin? Itu dan lain-lain. Mbak Mirsa gantian. Intinya gitu sih Pak Hendri. Jadi masukannya memang itu ya terkait referensi kurang banyak. Kemudian saya tambahin. Kemudian ini untuk teknik. Tanya Bu Dwi. Ya, silakan. Ya. Baik, terkait dengan yang tadi yang sebenarnya melanjutkan dari pertanyaannya Pak Hendri ya tadi, karena Pak Hendri memfokuskan kata-kata etika ya tadi. Kalau misalkan tadi saya nggak tahu apakah saya juga karena memang mungkin nggak terlalu banyak membaca secara keseluruhan yang Bu Dwi tuliskan, cuman saya tadi menangkap bahwa ada statement yang Bu Dwi nyatakan masih terdapat ya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh KAP yang dinyatakan sebagai wakil dari publik, sehingga kan di situ seakan-akan langsung menjudgment mereka tuh bahwa dia tidak amanah sebagai wakil publik. Nah, menjudgment kata-kata tidak amanah itu kan mesti kita harus punya dasar, data, dan seterusnya. Artinya begini, kita langsung mengklaim bahwa sebatas, oh ya dia melakukan pelanggaran etika, berarti dia tidak amanah gitu. Nah itu, maaf, ini khawatir ya, kita seperti kesannya, takut, ya dalam tanda kutip, kayak takutnya jatuhnya kayak fitnah, bahwa kita menganggap hanya sekedar misal ya melanggar etika terus langsung menjudgementnya sebagai tidak amanah, padahal kalau kita kembali ke sifat dasar manusiawi itu kan ya kesalahan itu ya wajar lah ya, tapi artinya tidak langsung menjudgement orang itu ketika dia baru melanggar etika, misalkan langsung kita menjudgementnya sebagai tidak amanah. Nah, apakah di dalam penelitian ini ada melakukan penelusuran bahwa sejauh ini KAP itu sudah seberapa sering kali atau berapa prosentasekah tingkat pelanggaran etikanya sehingga memang kita bisa menyimpulkannya sebagai dia tidak amanah, begitu Bu Dwi. Terima kasih. Iya. Saya komentari. Bu Dwi, mau sapa sing ngomong aku gak nanggonku gak ketok blas. Yang bicara siapa tadi? Isnawati, Prof. Isnawati. Yang pertama, jadi Bu Isnawati, judgement kita itu yang penting. Jadi tidak mungkin loh ya dia tergolong amanah, terserah.
Tapi kita mengatakan dia tidak amanah, dia melanggar amanah. Ya sudah kita. Itulah sebabnya yang saya katakan jangan takut salah. Jangan takut benar. Nanti kan ada yang mengkritik. Kalau misalnya seperti yang kita sudah mengatakan dia tidak amanah. Terus ada yang mengatakan, loh itu baru sekali. Ya monggo. Gitu kan. Jadi jangan takut itu. Yang pertama itu, monggo. Kalau Bu Dwi juga akan menjawab, ya monggo. Cuman tadi, Triyuwono 2000, satunya I Triyuwono 2004. Ini Prof, ini pakai Mendeley Prof, keluarnya begini. Oh, aduh aku gak iso. Aku kalau ngakali. Itu tata letaknya settingnya kurang sesuai itu Bu. Apanya? Itu sebenarnya bisa diedit di Mendeley-nya. Itu manual Bu. Itu salah diedit loh. Kalau Mendeley kan bisa ditransform by system. Nanti kalau keliru kita bisa perbaiki gitu loh. Iya, betul. Harusnya seperti itu. Iya. Di atasnya Mbak Dwi tadi ada, saya bingung maksudnya di dalam kurung atasnya. Gimana? Yang di atas. Yang di atas kenapa? Ya, ada lagi yang saya bingung tadi dengan. Ya lagi terus. Lagi. Gitu. Itu Yono juga ini. Iya. Setelah Kamayanti. Nah itu. Nggak tahu Prof. Saya juga. Kalau di atasnya? Saya masukkan aja di Mendeley gitu. Di atasnya lagi. Nggak ngerti data nih. Ini ternyata mau disebut digitukan. Kadang-kadang nggak mau dia. Manual Pak. Lah ya itu. Kadang-kadang nggak mau. Iya. Pak Hendri saya coba jawab yang Bu Isna dulu ya. Oh iya, mau. Oke. Saya di bab ini Bu Isna menjelaskan terkait apa itu metafora amanah, bahwa di situ adalah apa itu kita sebagai Khalifatullah fil ardi, jadi wakil Tuhan di bumi. Jadi di sini bahwa maksudnya kenapa sih kok kita disebut wakil Tuhan di bumi? Itu berarti kan apa yang kita lakukan itu mencerminkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah tidak kita lakukan, kan begitu. Maka pada saat KAP itu melakukan pelanggaran etika, maka otomatis dia juga melakukan pelanggaran amanah. Karena apa? Nah, dia itu sudah diberi amanah loh sebagai akuntan. Itu sudah istilahnya sudah menjadi akuntan itu kan ada sertifikatnya, harus tes dan sebagainya. Tidak sembarangan orang bisa menjadi akuntan publik, apalagi akuntan publik ya, KAP. Nah, mendirikan itu kan belum. Nah, itu intinya di KAP di sini didirikan dan juga dia dapat sertifikat, itu kan dia memang independensinya yang dicari. Karena dia dianggap sebagai wakil dari publik, ya kan? Maka dia harus bisa bertindak sebagai Khalifatullah fil ard ini, ya, mewakili wakil Tuhan di bumi, sehingga ya dia harus berpihak pada yang benar, ya. Yang benar dia kata benar, yang salah dia kata salah. Begitu dia bilang kalau yang benar adalah salah dan yang salah menjadi benar, nah berarti itu tidak amanah. Itu saya ngambilnya karena dari definisi dari sini menunjukkan bahwa pelanggaran etika itu otomatis juga adalah ada pelanggaran amanah di situ. Begitu sih Bu Isnawati. Memang kan kalau untuk di kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif yang harus ini teorinya jelas gini ya, ini harus runut, ini loh alasannya apa kok ini. Tapi kalau kalau untuk metode yang kualitatif dengan paradigma seperti ini, menurut saya paradigma kritis nih, Prof. Nih. Masuknya Prof. Nopo masuk paradigma kritis nih, Prof. Kan mengkritisi. Ya boleh dikatakan seperti itu. Iya. Tapi ini adalah gambaran dari studi literatur atau dikatakan library research. Iya, library research. Itu bahwa basicnya, jadi gini saudara, itu masuk kritis atau tidak itu bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita menjudgementnya. Menurut saya loh ya, menurut saya. Jadi, tapi misalnya dengan gaya dramaturgi, tapi kalau dia mengkritisi segala sesuatu ya, ada yang mengatakan tuh kritisisme gitu ya, dia mengkritisi. Tapi dia menggunakan dramaturgi, ya kan bisa-bisa saja menurut
saya. Maka dari itu termasuk content analysis yang disebutkan kemarin. Itu adalah sebuah mengatakan itu metodologi. Ya silakan. Tapi kalau saya mengatakan itu adalah hanya sebagai alat analisis, ya kenapa tidak? Gitu kan. Oleh sebab itu ikutilah buku petunjuk siapa yang saudara baca. Gitu ceritanya. Jadi menurut saya jadilah orang yang merdeka gitu ya. Jadi orang yang merdeka. Termasuk nanti tanggal 19 itu saya akan ngomong lagi tentang metodologi tauhid. Rada melip gitu ya, metodologi tauhid di tanggal 19 bersamaan dengan itu. Ya itu menurut saya kok. Tauhid tentu saja saya mengacu ada acuannya gitu kan. Tapi itulah cara yang saya lakukan. Jadi Ibu Bapak sekalian ojo takut berbuat keliru, sikat sendiri gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak setuju, pikirin tapi ini ya, tolong dipikir dengan serius apa yang terjadi. Oh iya, kalau dia memang benar ya kita ngikut dia. Kalau enggak ya, kalau enggak gitu kapan kita majunya? Kira-kira seperti itu. Iya. Ini pendapat-pendapat saya semuanya terkait kenapa kok ada dominasi Barat di pendidikan Indonesia. Jadi Prof. Cip memberi saran kalau di awal kalau misalnya mau menjelaskan itu ada berapa saja harus disebutkan dulu semuanya, baru dijelaskan satu persatu. Pertama, kedua, di alinea berikutnya, dan seterusnya. Begitu sih. Jadi termasuk juga Quran dan hadis ini juga setelah ditunjukkan juga diberi penjelasan. Berarti maknanya apa? Begitu. Sehingga itu yang kemarin masukannya. Jadi setelah pendidikan dominasi Barat, saya menjelaskan pendidikan menurut pandangan Islam. Jadi di dalam pandangan Islam seperti apa? Seperti itu sih. Terus kemudian baru dikaitkan antara keduanya, ya, metafora amanah dalam pendidikan akuntansi. Ini saya nganukan dulu akuntansi ya, ilmu ya, pengetahuan secara epistemologi, terus ontologi dan juga aksiologi. Jadi akuntansi dulu, baru kemudian masuk ke pendidikan akuntansi di dalam Islam gitu. Begitu mungkin teman-teman sharing saya ini sudah saya rubah karena banyak masukan kemarin dari Prof. Cip, kemudian akhirnya saya tambahin juga. Jadi ini sebelumnya ya masih agak kacau gitu. Ini sudah saya perbaiki ya. Saya sudah email juga ke Prof. Cip. Cuman ini Prof. Cip, yang Prof. Cip yang more itu Prof. Cip itu kan judulnya Indian Philosophy ya Prof. Itu apa masuk ke saya kan cuman Barat sama Islam ya Prof. Apa mungkin yang judul satunya Prof, yang Religion and Society itu Prof, buku satunya ya? Kalau intinya loh ya, yang penting itu adalah isinya dulu. Setelah isinya ini selesai baru kita pikir kembali. Apakah itu bagian dari filosofi atau tidak. Lalu itu merupakan bagian atau bukan, itu adalah pemikiran kita. Ya. Jadi itu pemikiran kita. Dengan kata lain, ya istilah saya be yourself-nya itu harus tegas gitu loh ya. Ini adalah pendapat saya kok. Ceritanya seperti itu. Jadi judul segala macam, cuman saya bedakan loh ya antara judul dengan topik. Jadi judul itu adalah hak kalian. Saya masih ingat di sewaktu saya mau mengajukan itu dokter saya itu ya. Saya memberikan judul tuh hampir 36 judul gitu kan. Ternyata kata supervisor saya apa? You know better than me. Tapi kan ya benar juga, wong aku yang menulis kok sekian lama saya berpikir
kemudian saya maju kepada dia mengatakan, you know better than me. Ya benar juga gitu. Dengan kata lain, barulah saya masuk, oneng judul itu adalah urusan saya sendiri. Jadi, jadilah orang yang merdeka, yang sebenarnya, tetapi konsekuensinya dengan kemerdekaan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apakah ini judulnya termasuk filsafat atau bukan? Ya nanti kita lihat lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Pak Hendri sudah? Tadi ada yang bingung apa Pak Hendri tadi? Nih, kalau tidak ada lagi, Mbak Mirza mungkin ya. Oke, tadi Mbak Mirza sudah disiapkan. Makasih pencerahannya Putri. Sama-sama Pak Hendri. Masih mute loh suaranya Mbak. Oh, iya Prof, maaf. Tapi kalau ini sudah saya susun dalam template-nya Prof. Cuman kan secara naskah belum saya email ke Prof dan belum mendapat. Ya, memang belum review detail gitu. Jadi mungkin ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Prof. Enggak apa-apa. Ya. Baik. Sudah sampai kapan? Kurang besar ya Bro? Sudahkah? Tampilannya sudah benar? Ya Mbak. Udah kelihatan. Besar sedikit mungkin Mbak. Dibesarkan sedikit. Jadi kalau berdasarkan template-nya ini sederhana. Jadi di jurnal ini memang sudah saya mendapat informasinya itu bisa menerima library research atau studi kepustakaan. Jadi tapi ini ya saya masih belum jadi sih Prof. Jadi nanti arahnya adalah seperti ini. Jadi akan membahas tentang kemarin kan temanya adalah tentang perilaku love of money. Jadi saya lihat ada di kenyataannya seperti apa perilaku love of money pada profesional akuntan. Mungkin, nah ini yang mungkin saya agak sedikit beda dengan Bu Dwi kan. Kalau Bu Dwi langsung ada judgement di situ. Maksudnya pendapat saya mengamati KAP-nya kayak gini. Kalau saya mungkin agak sedikit soft, jadi bilangnya bahwa perilaku yang timbul di para profesional akuntan yang mengarah kepada love of money itu mungkin ada salah kaprah aja, hanya salah kaprah mengartikan pemahaman akuntansi. Maksudnya di sini makanya saya bilang pemahaman akuntansi secara sepihak gitu. Jadi mungkin nggak semuanya kayak gitu. Jadi ada sebagian yang ya memang sudah memahami akuntansi sesuai dengan apa yang dia pahami atau dia nggak begitu cenderung kepada perilaku love of money seperti itu. Jadi saya akan membahas ini pertamanya, kemudian saya langsung juga perlu menjelaskan. Nah ini saya masih bingung ini Bro. Berikutnya adalah tentang perilaku love of money merupakan salah satu wujud cinta dunia. Maksudnya ini kalau kita menilai seseorang, maksudnya mau ngomong itu sih Prof, tapi nggak tahu ini nyambung apa enggak. Kalau kehidupan atau profesi akuntan itu hanya dinilai berdasarkan uang dengan artian dunia saja, mungkin artinya hanya sebatas rupiah duniawi gitu. Jadi barulah berikutnya di dalam pendahuluan ini saya akan membahas tentang harusnya seperti apa perilaku akuntan yang religius ini. Maunya nanti nggak hanya religius berdasarkan
Islam sih, tapi bisa jadi umum religius, mungkin ada nilai-nilai agama yang lain, tapi sepertinya nanti saya akan cenderung kepada akuntansi syariah. Jadi mungkin yang dimaksud religius di sini adalah dilatar belakangi pada nilai-nilai agama dalam penerapan perilaku akuntan. Jadi nggak hanya murni mengartikan bahwa angka-angka dan tujuan atau niatannya dia melakukan pekerjaan sebagai akuntan itu hanya untuk tujuan uang dan melulu diartikan uang atau rupiah atau materialitas dengan nilai duniawi. Seperti itu sih isi yang di pendahuluannya. Yang berikutnya adalah landasan teori ini saya masih belum fix antara teorinya ini masih belum saya fixkan landasan teorinya, masih saya cari lagi. Mungkin saya akan tambahkan literatur bacaan-bacaan jurnal dulu yang lain supaya lebih ini. Jadi saya masih belum fixkan teori apa yang saya gunakan untuk membahas ini. Nah, ini dalam Mbak Mira sebentar lah. Mumpung saya baca ya. Jangan dipindah-pindah. Jangan dipindah-pindah, biar aja. Siap, Prof. Ya. Itulah yang kata sehingga akuntan. Iya. Masih banyak gitunya, Prof. Ya, tapi nanti kalau saya ganti dulu, Prof. Termasuk menurut itu kok menurut. Ya. Iya, Prof. Nanti saya syuting lagi. Lalu metodenya, ini yang mungkin saya akan tanyakan, Prof. Metodenya ini maksudnya saya mau melakukan pendekatan interpretif, tapi bukan mengamati pada fenomena yang terjadi secara langsung, tapi mengamati tulisan-tulisan orang di studi kepustakaan gitu, boleh nggak ya, Prof? Karena itu tulisan-tulisan, itulah yang disebutkan harus dilakukan adalah studi literatur, bukan studi literatur aja, jangan. Library research atau documentary research dan yang sejenis. Berarti langsung diungkap. Kalau fenomena dilihat yang sebenarnya, kalau kita bicara fenomena loh ya, itu pasti berbulan-bulan mengamatinya. Berarti ini langsung saya bilang mana ya? Library contoh, saya berikan contohnya yang real. Sobat di sini Amerika untuk melihat kehidupan masyarakat Irian. Dia sampai menikah dengan ketua sukunya. Tujuannya apa? Dia akan mengobservasi. Itulah yang dilakukan. Termasuk kemarin ada ya anak-anak S1 mencoba. Ya enggak apa-apa gitu. Idenya yang tentang sepak bola. Manajemen sepak bola yang dikatakan bahwa apa namanya itu manajemen Surabaya itu bonek itu loh ya. Iya. Masalah bonek. Terus saya tanya, kalian observasi? Iya Pak, saya tanya loh. Bertanya kok katanya observasi. Itu bertanya itu adalah interview, ya kan? Observasi bisa nggak? Nggak mungkin lah, karena apa? Kejadiannya itu hanya 1 atau 2 kali. Kecuali kalau dia ikut di dalam rombongan itu. Sebagai bonek juga dia mengikuti itulah yang namanya observasi. Jadi kalau hanya membaca saja, sebutkanlah library research atau documentary research atau yang sejenis. Historis kritis ya boleh, gitu. Dan itu kan sejenis, gitu kan. Tapi jangan disebutkan fenomenologi. Tidak mungkin saudara melakukan fenomenologi hanya dalam tempo sesaat gitu ya. Tidak mungkin. Jadi interpretif ini nggak usah nggak, Prof? Jadi langsung dalam? Nggak usah. Jadi langsung sebutkan aja. Metode kepustakaan, studi kepustakaan gitu nggak, Prof? Jangan studi pustakaan. Studi pustakaan sama dengan studi literatur. Library research atau yang sejenisnya. Ya, baik. Jeng ya, Prof. Siap. Jeng. Baik. Itu nanti metodenya mungkin saya akan perbaiki. Lalu tentang hasil dan pembahasan di sini akan membicarakan. Jadi kalau hasilnya itu seperti yang saya sampaikan ke Pak pertemuan tadi, sebaiknya ya saudara baca tuh hasil A, hasil B, hasil C, siapa saja yang saudara baca tulis senang gini. Siap.
dikumpulkan dulu gitu, Prof. Lalu dikomentari oleh kita. Penelitian terdahulu, mboten. Yang pro, yang kontra. Bukan di sini. Yang hasilnya ya, yang saudara baca itu hasil yang mengatakan A apa, yang mengatakan B yang bagaimana. Itulah yang disebutkan hasil dari apa yang saudara baca. Iya, Prof. Kalau di sini kan tidak ada referensi sama sekali ya. Ya, ini hanya pendapat saya aja. Jangan. Jadi kalau mau sebutkan hasil ya hasil lah. Hasilnya hasil yang dibaca. Yang saudara lakukan itu apa? Interpretasi terhadap hasil. Kalau interpretasi terhadap hasil, kenapa? Berisi tentang interpretasi terhadap hasil dari penyarian kita. Interpretasi terhadap hasil seharusnya juga berkaitan dengan landasan teorinya. Kita bandingkan dengan landasan teori, itu adalah interpretasi, lalu tidak dilarang kalian punya pendapat. Dari membaca ini dengan dibandingkan dengan teori, kesimpulannya, majulah. Saudara boleh, tapi harus dibandingkan. Yang namanya hasil itu adalah hasil analisa, konten analisis tadi yang menurut saya konten analisis. Kemudian interpretasinya dibandingkan dengan teori yang disusun. Baru hasil akhirnya nanti bolehkah kita berpendapat? Ya kenapa tidak? Dengan melihat apa datanya dibandingkan dengan landasan teori, lalu saudara ngomong, kalau gitu seperti ini caranya. Kira-kira seperti itu. Iya, Prof. Sudah, Prof. Iya. Itulah Mbak Mirza kemarin kenapa? Karena saudara bicara tentang uang. Ya. Jangan hanya berpikir duit. Iya. Dalam apa yang saya bahas itu, kan kemarin saya bicara tentang berbagai macam ayat yang bingung itu Prof, mau dimasukkan sebagai landasan teorinya kayaknya nanti. Boleh. Yeah. Boleh. Kira-kira seperti itu. Iya, Prof. Nanti saya akan lebih lanjut. Baik Ibu sekalian, terima kasih. Jadi sebetulnya kita masih ingin ngobrol lagi gitu ya. Sangat-sangat menarik, sangat berkaitan dengan kuliah. Tapi jamnya ini aja yang harus kita selesaikan. Jadi minggu depan nanti masih ada 2 kali tatap muka. Saya ingatkan bagi yang belum memajukan, silakan. Terima kasih Prof. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sama-sama Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.